di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila
Mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Ignatius Pascalis Giarto almarhum beserta rombongan dari Banyumanik yang telah datang di kediaman Bapak Edi Kristianto di Jalan Gedong Songo Manyaran. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Isa Kukuh, yang kami hormati keluarga besar Bapak Ignatius Pascalis Giarto almarhum dan Ibu Heni Sri Rahayu. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Edi Kristianto dan Ibu Pranjani Wuryaningsi. Serta yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji Tuhan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam sebuah acara lamaran di kediaman Bapak Edi Kristianto dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023, kita semua akan menyaksikan prosesi lamaran antara Ananda Kurniawan Hendianto, anak ketiga dari 4 bersaudara, putra dari Bapak Ignatius Pascalis Giarto almarhum dan Ibu Heni Sri Rahayu, dengan Adinda Febriana Dian Krismawati yang biasa dikenal dengan Febri, anak kedua dari 3 bersaudara. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara lamaran pada siang hari ini, agar mendapat berkah dari Tuhan, mari kita buka dengan berdoa bersama. Dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ishak Kukuh. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memulai prosesi pertunangan daripada Saudara Iwan dan Saudari Febri. Kita bersama melandaskan kepada iman kita, pada iman kekristenan, iman kepada Yesus Kristus. Kita akan berdoa, saya akan berdoa menurut iman Kristen, iman Yesus Kristus, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang beriman dan kepercayaan yang lain dapat berdoa bersama-sama mendukung kelancaran daripada acara ini, karena kita percaya bahwa dukungan kita sekalian itu berarti bagi kedua keluarga, dan kerinduan kita bersama bahwa acara ini dapat berjalan dengan baik, tidak hanya saat acara ini maupun juga rangkaian acara selanjutnya. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa kami rasakan, terutama bagi kedua keluarga besar, keluarga Bapak Edi dan keluarga Bapak Ignatius Suwargi, ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai dalam perjalanan, dan juga saat ini kami bersama-sama Tuhan menghadap hadirat-Mu, merindukan supaya Tuhan Engkau juga ikut campur tangan, ya Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir saat kami beracara pada siang hari ini, ya Tuhan Yesus. Menguasai setiap kami, juga memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, ya Tuhan, dalam kedua keluarga dalam akan menjalani, ya Tuhan, prosesi pertunangan, merindukan akan mempersatukan anak-anak mereka, ya Tuhan, di dalam ikatan yang kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami mengundang Kau, ya Tuhan, dan kami percaya Engkau lah yang menjadi pusat daripada kedua keluarga tempat ini, ya Tuhan. Menyerahkan, ya Tuhan, acara, ya Tuhan, daripada pertunangan ini, ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas kedua keluarga besar dan juga masyarakat sekitar yang saat ini juga menikmati atas sukacita yang dirasakan oleh kedua keluarga besar saat ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan prosesi acara ini, dan kami percaya, ya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas kami sekalian. Haleluya, amin. Kemudian yang selanjutnya adalah pasti keluarganya Mbak Febri ini bertanya-tanya, ini kenapa nih Mas Iwan datangnya kok rombongan? Biasanya kan datangnya ke rumah tuh sendiri gitu ya, tapi sekarang ini datangnya rombongan, ngajak keluarga besar beserta rombongan yang ada. Nih kenapa nih? Pasti kita bertanya-tanya nih, ada apa? Walaupun sebenarnya mungkin kita tahu ya, tapi kalau misalnya kita keluarin, wah jadinya nggak seru. Bener ya Mas Iwan ya? Oke, untuk menjawab rasa penasaran kita, mari kita akan dengarkan bersama penyampaian perwakilan dari pihak keluarga mempelai pria yang akan disampaikan oleh Bapak Benediktus Siswanto.
para sesepuh, para bini sepuh ingkang dahat minilai ing budi ingkang pantes pinindhi-pundi saha pantes kaaturan sagunging pakurmatan. Paripaksa kawula hanggempil kamardikan saha hangrelidu anggen panjenengan sedaya katempin wawan pangandikan. Nunggih kula piniji kalian panjenenganipun Ibu Francisca Heni Sirahayu, dalasan Bapak Ignatius Pascalis Giarto ingkang sampun suwargi. Dene suwan kula ing wanci menika badhe ngaturaken menapa ing dados osih ing manah kentenging wardaya panjenenganipun Ibu Francisca Heni Sirahayu. Pramila suwan kula ing wanci sang menika nglarapaken anak kula pun Julius Kurniawan Hendiarto saperlu purhita utawi ngenger ing ngarsa panjenenganipun Bapak Edi Kristianto dalasan Ibu Pranjani. Mugi-mugi purhatinipun anak kula pun Julius Kurniawan Hendiarto menika katampi kanthi suka bingahing manah saha kagulawentah kados dene putra pribadi. Mugi-mugi ing tembe anggenipun mangun bali wisma antasipun anak kula Julius kalian Mbak Dian tansah winengku ing raharja pinanggih ayem tentrem atut runtut jumbuh menapa pun ginayuh sembada ingkang sinedya. Ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Francisca Heni Sirahayu ugi ngaturaken syarat sarana menapa dene ubo rampi ingkang namung prasaja inggih menika ingkang awujud paningset abon-abon menapa dene pangiring. Sedaya menika kanthi pangajab mugi-mugi saged ngenteng-entengaken anggenipun Edi Kristianto, Bapak Edi Kristianto dalasan Ibu Pranjani anggenipun anggemku gati tansah pinaringan wilujeng rahayu tuwin sageta damel keket rumah keting pasederekan antasipun keluarga Ibu Heni Sirahayu dalasan Bapak Edi Kristianto. Mawantu-wantu pawinipun Ibu Heni mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken sanasa sampun prasaja menika saged katampi kanthi suka bingahing manah. Namung mbok menawi anggenipun ingkang dipun aturaken Ibu Heni menika kirang hanetepi adat Widridana ingkang lumampah ing laladan Gedhong Sanga mriki panjenenganipun Ibu Heni Sirahayu namung nyadong lumunturing samudra pangaksami. Ing salajengipun ing mbok bilih benjing-enjing sampun dumugi ing titi wancinipun jumbuh tata cara ingkang sampun rinakit. Ibu Heni ngaturaken anak kula pun Julius Kurniawan Hendiarto mugi kaijabna saha kadhawuhna kalian Nak Mas Anastasia Febriana Dian Krismawati jumbuh kalian agami ingkang dipun rasuk menapa dene tata cara ingkang lumampah ing laladan Gedhong Sanga mriki. Bapak Suradi ingkang ing rikalgan menika minangka sulestari panjenenganipun Bapak Edi Kristianto sak kulawangsa. Ing salajengipun ing mangke mbok menawi pahargyan ing wanci sang menika sampun paripurna kula sak pangombyong kalilana badhe nyuwun pamit. Sedaya kalepatan menapa dene kekirangan saking panjenenganipun Ibu Heni Sirahayu mugi panjenengan sedaya kersa hamaringi lumunturing samudra pangaksama. Kula pribadi Lenggono Landodo minangka sulesarira panjenenganipun Ibu Heni Sirahayu kathah atur kula ingkang boten anujubrana awit saking daya kala wau kawon nembung
nyodong lumunturing Jolonidi pangaksami. Mekaten mengga ing saged kula aturaken ewanci sang menika wekdal salajengipun kula aturaken dumateng kadang Panatacara. Monggo, matur nuwun, Mbak. Selanjutnya adalah kata berkait gayung bersambut. Kita akan simak menyambut maksud dan tujuan yang akan disampaikan dari pihak mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Hagai Suradi. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh bini sepuh ingkang pantes pinundi. Dumateng panjenenganipun para kadang duta saraya miwah cundaka saking calon kadang besan ingkang pantes kinurmatan. Para lenggah kakung putri kadang werda muda ingkang satuhu bagya mulya. Ngembani wus karsanipun Bapak Edi Kristianto sekalian garwa ing hari kalenggan punika kula piniji pinangka sulih salira nampi pasrahipun Bapak Benediktus Siswanto pinangka sulih salira panjenenganipun Ibu Heni Sri Rahayu saha Bapak Ignatius Paskalis Giarto almarhum. Dumateng panjenenganipun Bapak Benediktus Siswanto ingkang pantes nampi pakurmatan. Sedaya atur pasrah panjenengan ampuh bilih sampun boten wonten ingkang karampit. Kanthi raos suka ingkang tanpa pepindhan panjenenganipun Bapak Edi Kristianto sekalian garwa lumantar kula nun nggih atur salam taklim saking panjenengan pinangka sulih saliranipun Bapak Ignatius Paskalis Giarto almarhum saha Ibu Heni Sri Rahayu kula tampi. Selajengipun dumawao sami-sami. Wontene atur pangandika panjenengan hamasrahaken calon putra teman kakung pun bagus Kurniawan Hendiarto kula tampi kanthi suka renening manah ing mangke badhe kula pasrahaken wonten ngarsanipun Bapak Edi Kristianto sekalian garwa. Awit calon temanten ing mangke badhe dipun laksanakaken pemberkatan nikah ing dinten Minggu wanci tabuh 11 wekdal Indonesia iring kilen. Mugi-mugi kalaksananing pemberkatan nikah ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambikala saha calon temanten ing mangke tansah sageta lumebet wonten ing alam bebrayan tansah runtut atut miwah bagya mulya sembodo ingkang jinangka Basuki Kang Kaesti saha sageta bangun balewisma ingkang harmonis. Wondene atur pangandika panjenengan hamasrahaken upakarti pinangka jejanging tata cara salaki rabi kula tampi kanthi sae. Ing mangke badhe kula aturaken wonten ngasanipun Bapak Edi sekalian garwa. Mbok bilih Bapak Edi anggenipun nampi karawan panjenengan sami kirang tanggap tangguh gupuh miwah suguh angglenggono budidayaning manungsa kirang sampurna awit saking menika panjenenganipun Bapak Benediktus Siswanto saha keluarga saking Ibu Heni saha rombongan mugi kersa ngandhapna samodra pangaksama ingkang agung. Mekaten atur kula mbok bilih wonten atur kula ingkang boten hanuju brana labet kula ugi angglenggono kiranging seserepan
saha kirang pono dumateng ing reh Suposita basa Tuwin Satra kula nyuwun gunging samudra pangaksama ingkang ageng. Matur nuwun, matur nuwun. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan berdoa sebentar, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Kau telah sertai daripada acara penyampaian maksud kedatangan daripada keluarga Saudara Iwan untuk meminang Saudari Febri ya Tuhan Yesus, dan kami akan melanjutkan kepada sesi berikutnya. Sebelumnya kami akan melandaskan kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kedua keluarga dalam menjalani ya Tuhan Yesus hari-hari ke depan. Setiap prosesi acara yang akan dijalani menjadi kekuatan bagi mereka ya Bapa. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang memampukan kami menerima dan juga melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ternyata juga terdapat kisah-kisah ataupun nilai-nilai daripada pertunangan. Sudah daripada zaman Alkitab itu ternyata dicatat tentang pertunangan. Jadi kita harus menyadari bahwa pertunangan itu sudah ada, bahkan di dalam bapak-bapak gereja, bapak leluhur kita, bapak-bapak iman kita, itu sudah ada konsep daripada pertunangan. Nah kita mungkin kalau mengingat atau pernah membaca Abraham sewaktu Ishak anaknya akan sudah dewasa dan kemudian siap untuk menikah, Abraham mengutus orang kepercayaannya. Kemudian orang kepercayaannya ini kembali kepada tanah leluhur daripada Abraham, kemudian mencari calon mempelai yang cocok untuk anak daripada tuannya Ishak ini. Dan setelah ketemu yang cocok, apa yang terjadi? Kemudian diikatlah Ribka menjadi calon mempelai daripada Ishak anak tuannya ini. Itu merupakan gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pertunangan itu merupakan sebuah cara untuk keseriusan kedua keluarga di dalam mengikat ataupun mencari sebuah keseriusan untuk kedua anak yang dikasihi, untuk mengikat janji atau mengikat sebuah janji untuk kehidupan pernikahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian kita juga mengingat bahwa Maria Ibu Yesus pun Tuhan kita juga ditunangkan dengan Yusuf. Dan itu merupakan gambaran juga Yusuf menyadari dan juga menjaga Maria. Nah, dua contoh ini merupakan gambaran bagi kita sekalian, terutama bagi kedua keluarga besar dan juga Saudara Iwan dan Saudari Febri, untuk menyadari bahwa pertunangan itu penting. Tidak hanya sekedar hanya prosesi saja, tetapi ada makna yang mendalam di dalam pertunangan. Tujuan pertunangan kita tahu adalah menguji cinta kasih menuju kasih yang murni sebagai dasar perkawinan. Pertunangan itu kita menyadari harus ada ujiannya, yaitu bagaimana tadi kita melihat ada orang-orang yang mengutarakan maksud kemudian menerima, tetapi juga ditambah dengan berbagai macam hal sesuai dengan budaya kita, budaya di Jawa, budaya Indonesia ini. Dan kemudian tujuan pertunangan adalah bukti keseriusan tidak hanya kedua calon mempelai tetapi juga kedua keluarga di dalam mengantar anak mereka untuk membangun keluarga, membangun bahtera rumah tangga. Kembali saya ingatkan bahwa yang terkadang dilupakan itu dasar, dan saat ini kita meletakkan dasar yang
harus sama, harus kuat di dalam diri daripada saudara Iwan dan juga saudari Febri dalam akan menjalani kehidupan rumah tangga. Dibangun dulu dasar yang kuat supaya nanti bangunannya bisa bertahan dengan kuat dan kokoh. Apakah walaupun dasarnya sama, apakah tidak langsung tidak ada ujian, tidak ada gangguan? Pasti ada. Tidak ada yang namanya kehidupan rumah tangga itu lancar-lancar saja. Malah harus dipertanyakan kalau kehidupan rumah tangga itu tidak ada konflik, tidak ada permasalahan. Jangan-jangan satu sisi itu hanya ditekan atau direpresi, atau satu sisi tidak merasakan suatu hal yang kebahagiaan sehingga hanya menahan saja. Nah, dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada permasalahan, tetapi dapat dibantu dengan dasar yang sama, dapat dibantu dengan sebuah kesatuan dalam membangun. Nah, itu akan menjadi kekuatan bagi nanti Febri dan juga Iwan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian di dalam pertunangan ini bertujuan bahwa semakin memahami pasangan untuk siap menerima dan melayani satu dengan yang lain. Jadi kita tahu pertunangan tidak hanya sekedar prosesi saja, tetapi semakin memahami karakter daripada calon pasangan yang akan diteguhkan pada esok hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga tujuan pertunangan adalah mengenal masing-masing keluarga. Menikah dengan seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita sadari bahwa kalau kita menikah dengan seseorang, kita juga menikah dengan keluarganya. Artinya keluarga yang pasangan kita akan menjadi keluarga kita juga. Kita tidak bisa melepaskan diri, saya menikah dengan pasangan saya saja, saya tidak peduli dengan keluarga dia, tidak peduli dengan sepupu, tidak peduli dengan om tante. Tentu tidak bisa seperti itu. Kita sebagai sebuah kesatuan, kita menikah dengan seseorang, kita juga memberikan ruang bagi keluarga daripada pasangan kita untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi pertunangan ini juga waktu untuk saling mengenal keluarga masing-masing dan juga memahami untuk mempersiapkan diri di dalam kehidupan keluarga. Kemudian tadi tujuan pertunangan, ada kewajiban selama bertunangan. Tentu saudari Febri dan saudara Iwan besok langsung diteguhkan, jadi tidak terlalu lama untuk menjalani masa pertunangan. Tetapi ada orang-orang yang menjalani masa pertunangan itu cukup lama, dan kewajiban selama bertunangan adalah menjaga hidup kudus. Ini yang utama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertunangan itu bukan berarti kita bebas, kemudian kita ibaratnya kita legal untuk melakukan apapun juga. Tetapi bertunangan itu artinya kita harus semakin menjaga satu dengan yang lain. Kita harus semakin mengkoreksi satu dengan yang lain. Kita harus semakin mengasihi dan juga memberikan kesempatan bagi satu dengan yang lain untuk mempertahankan kehidupan yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita melandasi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dalam nasihat dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena itu kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi pertunangan adalah cara daripada Allah untuk membawa kita untuk saling menjaga satu dengan yang lain, terutama bagi kedua calon mempelai. Dalam pertunangan ini kita kedua calon mempelai
semakin serius, semakin menjaga satu dengan yang lain. Dan itu akan terlihat saat nanti diberkati, saat berhasil menjaga kekudusan. Itu merupakan sebuah gambaran bahwa kedua calon mempelai serius terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Kemudian yang kedua, kewajiban selama bertunangan adalah menjaga komitmen atau kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun saya masih 10 tahun berkeluarga, tetapi dan hanya beberapa kali saja memimpin pernikahan, namun saya sadar benar bahwa kalau seseorang ingin menikah itu pasti ada permasalahan, pasti. Entah itu ragu, entah itu permasalahan dengan keuangan, entah itu permasalahan dengan EO lah dan lain sebagainya, pasti ada. Dan semakin mendekati acara hari hanya, pasti semakin tekanannya itu semakin luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu saya tidak tahu kenapa, tetapi kok pasti ada begitu. Tetapi saya percaya dan kita percaya bahwa semakin tekanan itu ada, semakin permasalahan itu ada, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Juga bagi kedua calon mempelai saat ini menjaga komitmen, menjaga kesetiaan. Pasti akan ada berbagai macam permasalahan, pasti akan ada timbul keraguan, dan itu pasti akan muncul. Tetapi itu merupakan cara supaya kita semakin setia, semakin kita berkomitmen kepada pasangan kita atau calon pasangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pertunangan inilah merupakan gambaran bahwa kedua calon mempelai akan diikat. Nanti kita akan melihat prosesi pertukaran cincin, dan itu merupakan gambaran sebuah ikatan, sebuah kesetiaan yang harus dijaga oleh kedua calon mempelai sampai nanti Tuhan memanggil kalian masing-masing. Saya tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa yang terbaik akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Saudara Iwan dan juga Saudari Febri. Dan yang ketiga, yang terakhir, tujuan daripada kewajiban daripada pertunangan adalah mempersiapkan diri menghadapi pernikahan sehingga benar-benar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga kita tahu tidak sekedar hanya hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan rumah tangga itu penuh dengan permasalahan. Keluarga itu saya harus katakan adalah kerja keras. Karena tidak hanya sekedar hidup bersama, tetapi bagaimana kita menyatukan kedua kepala yang sama-sama keras begitu untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Itu tidak mudah, ada kerja keras. Namun kita percaya melalui pertunangan saat ini, melalui simbolis pertukaran cincin, itu merupakan gambaran bahwa Saudara Iwan dan juga Saudari Feby siap dan juga sudah mantap untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dan kita percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kita melibatkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dan juga pengharapan kita sekalian. Tidak hanya kedua calon mempelai, namun juga kedua keluarga besar yang saat ini bersama-sama hadir. Itu merupakan kerinduan kita bersama bahwa Tuhan yang kita imani, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang akan menjadi kekuatan dan juga menyertai di dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Amin. Demikian perenungan kita akan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kemudian kita akan melanjutkan kepada sesi tukar cincin. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa terima kasih firman-Mu yang sederhana, namun biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami, terutama bagi kedua calon mempelai Saudara Irwan dan juga Saudari Febri, ya Tuhan Yesus, dan juga kedua keluarga besar, ya Bapak, kami percaya Kau akan juga mampukan, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan Yesus, kebahagiaan dan juga damai sejahtera akan senantiasa tercurah bagi kami, terutama bagi kedua calon mempelai yang akan diberkati pada esok hari, ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan menguatkan, ya Tuhan. Kami menyerahkan, ya Tuhan, dan kami melanjutkan kepada sesi berikutnya, pertukaran cincin, ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kala kita lihat sepasang merpati
terbang lepas bebas, tepat di hadapan. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka? Terbang lepas bebas, lepas bebas ke ujung dunia. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Roda bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Tak kenal maka tak sayang. Kita akan masuk ke perkenalan dari keluarga mempelai pria yang akan diwakilkan dan disampaikan oleh Bapak Benediktus Siswanto. Ini Bu Heni Srihayu atau Bu Giarto. Bapak Giarto itu suami dari Bu Heni yang kebetulan telah dipanggil Tuhan pada tahun 98 yang lalu, pada saat anak-anak masih kecil-kecil. Pak Giarto dengan Bu Heni itu dikaruniai 4 orang putra, semuanya laki-laki, 4 orang putra. Dan yang sudah menikah ada 2, dan Mas Iwan ini adalah putra yang nomor 3. Yang nomor 1 adalah Mas Gilang. Monggo Mas Gilang diperkenalkan dengan istri dan anaknya sekalian. Monggo. Oke, Pak Edi, untuk kali ini saya Gilang Perdana Mukti, bawa istri saya Dwi Putri Suryani, sama 2 gadis kecil saya, ada Lintang Arumdalu dan Hening Tias Manikmaya. Nonton. Oh ya, mohon maaf, Bu Heni ini tinggalnya di Banyumanik, Bangunharjo, Jalan Temu Ireng, Banyumanik. Sedangkan Mas Gilang itu tinggalnya di Kalongan, Leyangan, Ungaran, agak ke sana lagi. Sedangkan nomor 2 adalah Mas Nugroho. Monggo Mas. Nama saya Anugrah Dwi Wardana dan istri saya namanya Apriani Lestari. Saya punya 3 anak. Yang nomor 1 namanya Monika Natania Wardani. Yang nomor 2 Toribio Kosayananda. Dan yang nomor 3 Miracel Swastika Priyandani. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Jenenge angel-angel ini. Kalau saya kan sederhana Siswanto, jadi banyak yang hafal. Yang nomor 3, ini Mas calon pengantin ini. Calon pengantin. Mungkin yang kenal baru Mbak Febri, jadi yang lain belum kenal. Monggo. Ya, saya yang mungkin yang belum kenal, ya, perkenalkan, nama saya Julius Kurniawan Indiarto, biasa dipanggil Iwan. Yeah. Statusnya belum ya? Statusnya akan. Statusnya OTW. Matur nuwun Mas Iwan, sukses. Yang terakhir monggo Mas sinten Bu? Mas Bowo. Nah, Bapak Ibu jangan keliru, ini yang bungsu nggih. Yang bungsu, bukan yang barep loh ya. Ini yang bungsu, yang ragil. Tapi kalau dilihat dari yang 3 lainnya ketoke
Bawa sendiri ya. Monggo, Bu. Ya, nama saya Banowo Suryo Wibowo. Masih lajang, belum punya istri. Sampun. Tadi sudah lihat Mas, barangkali ada yang kecantol gitu. Masih mencari, Pak. Masih mencari. Nah, barangkali dengan kita datang ke sini, sapa ngerti yang jodoh ki ene ngendi parane ya, Mas. Ngaten Pak Edi dan Pak Suradi, perkenalan singkat kami. Monggo waktu berikutnya kami serahkan kepada Pak Edi. Monggo. Yang terhormat Bapak Pendeta Ishak selaku Gembala Gereja Isa Al-Masih Kalipancur, ya. Yang terhormat kedua orang tua dari mempelai laki maupun perempuan, yang terhormat seluruh keluarga besar calon pengantin dan seluruh undangan yang ada, teristimewa yang terkasih kedua calon mempelai. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, di mana acara pada siang hari ini boleh berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Dan kami mewakili keluarga, mungkin dalam penyambutan kami masih banyak kekurangan-kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Dalam perkawinan bukan hanya mempersatukan antara kedua mempelai, tapi harus mampu menyatukan dua keluarga besar. Ya, tadi dari pihak calon pengantin pria sudah memperkenalkan, kami mewakili keluarga calon mempelai wanita memperkenalkan seluruh keluarga dari pihak calon pengantin perempuan. Anak kami Febriana ya, dilahirkan dari pasangan Bapak Edi Kristianto dan Ibu Pranjani Wuryaningsih. Ya. Dari keluarga Bapak Edi dan Ibu Pranjani terlahir 3 putra dan putri. Yang pertama anak kami Yuan, ada di belakang. Yang kedua Febriana, yang ketiga Edu. Ya, kami nama ya, ada di belakang. Selain itu kami juga memperkenalkan dari keluarga Bapak Edi Kristianto. Dari keluarga Bapak Edi Kristianto ini ada 6 ya, keluarga. Yang pertama yaitu Bapak Joko Kintarjo almarhum, atau mungkin diwakili sama putra putri dan ibu yang ada, mungkin ada di luar ya. Lalu yang kedua Bapak Minto Waluyo ya, ini tinggal juga di Semarang. Mungkin kita perkenalkan, bisa Bapak Jumeneng dengan ibu dan keluarga. Ketiga Bapak Waluyo, ini juga tinggal di Semarang ya. Mohon untuk perkenalkan, bisa berdiri Bapak Waluyo beserta ibu. Lalu yang keempat Ibu Agustina, ini tinggal di Kalimantan Tengah ya, mungkin tidak bisa hadir pada saat ini ya. Yang kelima yaitu Bapak Edi Kristianto. Jadi Bapak Edi Kristianto dalam keluarga dia anak yang kelima. Dan anak yang terakhir itu Ibu Wiwi Tafiarti
yang menikah dengan Bapak Pendeta Daniel Hartono almarhum. Ya, mungkin juga ada di luar. Ya, ini keluarga dari Bapak Edi Kristianto. Lalu keluarga dari Ibu Pranjani Wuryaningsih, ya, ini ada 8 keluarga. Ya, kalau dari Bapak Edi Kristianto ada 6, dari Ibu Pranjani ini ada 8. Yang pertama lahir laki-laki Bapak Herman Subagio, tinggal di Semarang, ya, ada di depan, permisi ya. Ya. Bapak Surman sudah bisa berdiri, yang di belakang pakai baju kotak-kotak, pakai topi bersama istri. Ya. Lalu yang kedua, ya, permisi saya jalan ini untuk memperkenalkan. Yang kedua, Margareta Dwi almarhum, tinggal di Jogja. Ya, beliau ya di keluarga juga ada yang mewakili ke sini. Yang ketiga, Marta Triwijayanti almarhum, ya, mewakili saya keluarga, yaitu anak kakak dari Ibu Pranjani. Ya. Kami dari Kalimantan Timur, dari Samarinda. Ya. Ini bisa diperkenalkan anak dan menantu yang ada di luar, ya, dan sebagai orang tua dari calon mempelai wanita. Yang kelima, Dinar Widyastuti yang ada di belakang, bisa berdiri sama Mas Dupa. Lalu yang keenam, Ibu Nila Kandiwantini, ini ada di Semarang. Beliau ada bersama suami, ya, suaminya bisa ya di belakang. Ya. Terima kasih. Yang selanjutnya Ibu Rini. Ibu Rini ini juga dari Jogja, tidak bisa hadir. Tadi diwakili oleh kakaknya Ibu Dinar Widyastuti. Yang terakhir pria, ya, jadi 8 keluarga ini nomor 1 pria, perempuan semua dan ditutup pria. Bapak Hasto Nugroho yang ada di Magelang, dan pada saat ini beliau tidak bisa hadir. Selain dari keluarga Bapak Edi Kristianto dan Ibu Pranjani, masih ada keluarga besar, ya, yang hadir pada saat ini, tinggal juga di Semarang, yaitu Ibu Yatimah kalau tidak salah, ya. Kami mohon keluarga besar bisa berdiri semua untuk memperkenalkan. Sudah kenal semua, Bapak. Ya, makasih. Ini perkenalan dari keluarga Bapak dan Ibu. Ya, kesempatan siang hari ini mungkin saya meminta sedikit waktu, ya, untuk memberikan motivasi dan kalau orang Jawa wejangan kepada kedua mempelai, ya, supaya masuk dalam pernikahan, lalu masuk dalam rumah tangga bisa langgeng dan bisa menjadi berkat. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 11 kalau tidak salah, di sana ada perumpamaan. Benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah bebatuan, benih yang jatuh di semak belukar, dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, tidak mampu hidup, ya. Belum hidup sudah dipatok oleh burung, diinjak-injak oleh orang, tidak bisa bertumbuh. Dalam pernikahan besok, ya, seperti tadi sudah dikatakan, masuk dalam pernikahan kudus. Tentunya dalam pernikahan kudus ada janji suci yang diucapkan di depan pastor, di depan orang tua, di depan keluarga, di depan jemaat, terima di depan Tuhan.
Janji suci itu harus kita simpan dalam hati kita. Jangan sampai janji suci yang kita ucapkan ya, diambil oleh will baru atau pil baru, ya, wanita idaman atau pria idaman lain, ya, sehingga masuk dalam rumah tangga tidak bertahan. Lalu yang kedua, ya, jadi janji suci harus tetap kita simpan dalam hati kita untuk pedoman dalam melangkah dalam rumah tangga. Masuk dalam rumah tangga, ya, tadi yang kedua, benih yang jatuh di tanah bebatuan. Benih ini bisa bertumbuh, tapi akarnya tidak bisa, ya, masuk ke dalam tanah karena keras batu-batuan. Tumbuhan ini akan mati. Dalam rumah tangga, setelah masuk dalam pernikahan kudus, masuk dalam rumah tangga, ya, tidak lagi kita masuk dalam rumah tangga, tidak lagi membicarakan cinta, tetapi cinta itu diubah dengan kasih, ya. Akar, ya, akarnya, ya, kalau dalam benih tadi akarnya tidak mampu, tapi kalau kita dalam rumah tangga kita mempunyai akar yang kuat, mempunyai dasar yang kuat, yaitu kasih, kita yakin kita mampu, ya. Dalam kitab 1 Korintus pasal 13 di sana kita juga diajarkan tentang kasih. Karena dalam kasih itu ada pengampunan. Kasih kita saling menghormati. Ada kasih dalam hati, kita boleh senantiasa saling menasehati, ya. Dasar yang kuat dalam rumah tangga yaitu kasih. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar. Akar mampu masuk dalam tanah, mempunyai pondasi, tapi hidupnya tertekan dengan semak duri, belukar, sehingga tidak bertumbuh. Dalam rumah tangga pun juga seperti ini. Nantinya kalau orang tua sudah mengalami dalam rumah tangga itu pasti, ya, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi masalah, ya. Tapi kalau kita yakin, kita punya iman, ya, jadi dibangun, ada janji, ada kasih, kita harus punya iman. Kalau tiga-tiganya ini ada dalam kehidupan dalam rumah tangga, yang keempat bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik. Akarnya kuat ke dalam, yang mempunyai pondasi yang kuat, bisa bertumbuh dengan rimbun dan berbuah lebat, ya. Dalam rumah tangga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, dan bisa selalu mempersatukan keluarga besar, ya, saling mengasihi. Ini motivasi dalam kehidupan dalam rumah tangga. Janji kita jaga, punyai akar, mempunyai pondasi kasih yang kuat dalam kehidupannya, dan harus memupuk iman dalam menghadapi setiap tantangan masalah. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan atau dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Itu motivasi dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Puji Tuhan, mungkin dalam kata-kata saya ada kekurangannya, ya, kami mohon maaf, dan Tuhan memberkati. Tuhan selalu pimpin acara kita hingga selesai besok hari. Terima kasih, dan kami serahkan kembali kepada Yang. Kemudian kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu penyerahan seserahan balik dari Ibu Pranjani Wulaningsih kepada Ibu Heni Sri Rahayu.
di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kedua keluarga ya Tuhan, yang saat ini sudah mengutarakan maksud dan sudah diterima dengan sukacita ya Tuhan, bahwa kerinduan daripada kedua keluarga ya Tuhan untuk mengantar putra-putrinya untuk bersatu di dalam ikatan pernikahan kudus telah Kau sertai ya Tuhan Yesus, dan saat ini kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, prosesi selanjutnya yaitu pemberkatan nikah kudus esok hari di Gereja Santa Maria Fatima Baju Manik ya Tuhan. Mohon penyertaan-Mu dan kekuatan daripadamu bagi kedua keluarga, terutama juga bagi kedua calon mempelai ya Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan dan juga sukacita senantiasa tercurah melimpah atas kedua keluarga besar ya Tuhan. Bagi mempelai juga setiap keluarga yang menyertai juga berikan kekuatan daripadamu ya Tuhan. Juga mohonkan berkat-Mu senantiasa ya Tuhan Yesus bagi kedua keluarga besar, baik kami keluarga inti maupun juga keluarga yang menyertai. Kami percaya jeripaya kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami yang meluangkan waktu kami di tengah aktivitas kami, di tengah mungkin dapat melakukan kegiatan yang lain, tetapi kami bersama-sama meluangkan waktu Tuhan karena kami mengasihi keluarga-keluarga kami ini ya Tuhan. Kami percaya jeripaya kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Berikanlah berkat-Mu atas kami, berikanlah sukacita daripadamu dan kekuatan daripadamu senantiasa ya Tuhan. Kalau kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami juga mohonkan juga penyertaan-Mu, kendaraan yang kami tumpangi ya Tuhan. Kami mohon juga keamanan daripadamu ya Tuhan, dan biarlah kami senantiasa bersukacita atas kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau juga esok hari akan dilanjutkan, setelah pemberkatan akan dilanjutkan dengan resepsi ya Tuhan, kami mohon juga kelancaran daripadamu ya Bapa, sukacita daripadamu atas kedua keluarga besar, dan juga kesehatan dan juga semangat daripadamu dalam terutama bagi kedua calon mempelai yang akan menjalani ikatan keluarga ya Tuhan Yesus. Kami percaya damai sejahtera-Mu melimpah, berkat-Mu tercurah senantiasa, dan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus atas kami sekalian. Kami bersyukur ya Bapa, kami juga akan menikmati berkat bagi tubuh jasmani kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami menikmatinya dengan sukacita, dan juga mohonkan berkat-Mu bagi yang sudah susah payah menyediakan, keluarga Bapak Edi yang menyediakan bagi kami ya Tuhan, juga yang memasak bagian dapur juga kami memohonkan berkat-Mu juga senantiasa, dan kami percaya sukacita daripadamu, damai sejahtera daripadamu, dan juga keberkatan daripadamu melimpah atas kami sekalian tanpa terkecuali ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri prosesi pertunangan, dan juga kami akan menikmati berkat bagi tubuh jasmani kami, dan kami melanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, acara terakhir yaitu ramah tamah dan juga mungkin ada foto bersama. Namun sebelum acara saya tutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini sekaligus saya mewakili keluarga dari Bapak Edi Kristianto mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Isa Kukuh, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga besar Ibu Heni Sri Rahayu serta seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Akhir kata, tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, akhirnya